Shalom anak-anak yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua ada di dalam lindungan Tuhan, kita semua tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, di hari ini kita akan segera memulai untuk pembelajaran agama, tetapi sebelumnya kita akan memulainya di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bu Trivena akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami ada sampai sekarang ini semua karena kebaikan Tuhan, dan sebentar kami akan memulai untuk pembelajaran agama. Kiranya Engkau yang akan tolong kami sehingga pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik. Apa yang boleh kami dengarkan, apa yang boleh kami terima, boleh kami mengerti, dan terlebih-lebih lagi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami serahkan waktu ini, pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, anak-anak, di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar mulai dari bab pertama ya, kita sudah belajar Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Lalu di bab yang kedua, kita juga sudah belajar bagaimana keluarga menjadi pusat utama pendidikan. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan di materi kita yang ketiga, bab 3, yaitu judulnya bertumbuh sebagai keluarga Allah. Oke, Bu Trivena akan share screen untuk kita semua supaya dapat dilihat, disimak dengan baik ya. Oke, judulnya yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, bacaan Alkitabnya terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, Lukas 8 ayat 4 sampai 15, dan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Nanti kita bisa lihat dan bisa baca masing-masing di rumah kita. Oke. Bu Trivena akan tanya sama kalian, kira-kira keluarga yang berbahagia itu menurut kalian itu seperti apa sih? Atau definisi keluarga yang berbahagia menurut versi masing-masing itu bagaimana? Nah, nanti coba dijawab ya. Oke. Ada mungkin yang mengatakan keluarga yang berbahagia adalah di mana setiap kebutuhan secara ekonomi keluarga tersebut tercukupi, begitu ya. Mau beli ini bisa, beli barang mahal, barang branded, gitu bisa mampu begitu. Mungkin ada orang yang berkata keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang terpandang, berasal dari keluarga pejabat, begitu ya. Tetapi ada juga yang mengatakan keluarga yang berbahagia adalah ketika keluarganya memiliki waktu bersama, berkumpul bersama, begitu ya, merasakan kasih satu sama lain. Nah, banyak definisi-definisi keluarga menurut masing-masing orang. Nah, jadi bagaimana sebenarnya keluarga yang berbahagia? Sebenarnya tidak ada yang salah menurut definisi-definisi tersebut. Karena setiap keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang diciptakan dan disyukuri oleh masing-masing anggota keluarganya. Meskipun mungkin keluarga kita berasal dari keluarga yang sederhana, bukan dari kalangan pejabat tinggi, begitu ya. Tapi ketika kita boleh menikmati, kita mensyukuri di mana ketika kita kumpul dengan keluarga kita, itulah keluarga yang berbahagia, yang sesungguhnya. Oke. Lalu kita akan belajar keluarga yang bertumbuh. Bagaimana sih keluarga dikatakan keluarga yang bertumbuh. Namun sebelumnya kita mau mengamati di dalam diri kita sendiri, setiap pribadi masing-masing memiliki yang namanya aspek perkembangan di dalam kehidupannya. Nah, ada 5 aspek perkembangan yang ada di dalam diri manusia. Nah, yang pertama itu perkembangan
fisik. Nah, ini pasti sudah tidak asing bagi kita ya. Perkembangan fisik itu perkembangan yang bisa kita lihat di dalam diri kita, begitu ya. Ketika kita mulai puber, ada perubahan-perubahan secara fisik di dalam diri kita. Nah, lalu perkembangan intelektual. Nah, ini yang berbicara tentang bagaimana cara kita berpikir, cara kita memandang sesuatu. Nah, yang ketiga, perkembangan sosial. Nah, nanti anak-anak bisa cari perkembangan sosial itu bagaimana, perkembangan spiritual itu bagaimana, dan perkembangan emosi itu bagaimana, begitu ya. Karena hal ini sudah kita pelajari, khususnya di materi agama kelas 10 yang lalu, gitu ya. Nanti anak-anak bisa mengulang kembali bukunya, ada aspek-aspek perkembangan. Oke. Nah, jadi di dalam setiap kehidupan, setiap individu mengalami yang namanya pertumbuhan yang berbeda-beda. Dan hal ini berlangsung secara terus-menerus di dalam seluruh aspek. Ada 5 aspek tadi ya. Nah, kenapa ini secara berbeda dan terus-menerus? Karena setiap pertumbuhan dalam individu itu bersifat individual, tidak sama begitu ya. Nah, jadi perbedaan inilah yang membuat kita dengan orang lain itu, individu dengan individu yang lain menjadi unik. Karena setiap kita tidak ada yang sama begitu ya. Coba lihat sekalipun anak kembar begitu ya, mereka kembar identik tetapi pasti masih ada perbedaan-perbedaan di dalam diri mereka. Nah, hal inilah yang membuat kita manusia ini menjadi individu yang unik karena tidak ada yang sama. Begitu ya. Lalu keluarga sebagai kumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, di dalam 5 aspek tadi begitu ya, secara fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual. Nah, dalam sekumpulan individu ini, anggota keluarga ini harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama harus memiliki syarat utama. Apa syaratnya? Syaratnya ketika keluarga mau bertumbuh khususnya di dalam Tuhan, gitu ya. Syaratnya yaitu harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu ya syarat utamanya ketika keluarga kita mau bertumbuh. Lalu bagaimana supaya menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan? Ada 2 aspek atau 2 hal bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bertumbuh. Yang pertama, hidup saling mengasihi dan saling menghormati. Tentunya hal ini supaya di dalam keluarga kita bisa menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Ya pastinya ya, kalau misalnya di antara anggota keluarganya suka cekcok, ribut, berantem, berkelahi begitu ya, pasti suasana di keluarga kita tidak terasa damai. Kita juga pasti tidak merasa betah di dalam keluarga kita ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bertumbuh adalah tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Nah, jadi inilah yang menjadi syarat di mana keluarga kita bisa bertumbuh dan apa yang harus kita lakukan. Nah, karena dasar kebahagiaan keluarga Kristen itu bukanlah materi, bukanlah harta duniawi, bukan barang-barang mahal, mobil mewah, motor yang keren-keren, bukan tentang itu, bukan rumah yang mewah, banyak benda-benda mahal gitu ya, bukan tentang itu. Tetapi dasar kebahagiaan keluarga Kristen adalah sikap takut akan Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus menjadi dasar di dalam kehidupan
kita pribadi lepas pribadi. Sebab di dalam Amsal, di dalam firman Tuhan dikatakan, sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi. Sia-sia semua usaha kita, bekerja siang malam, tidak kenal lelah, tidak kenal istirahat, begitu ya, cari uang. Sia-sia kalau kita tidak menempatkan Tuhan dalam hidup kita sebagai prioritas yang utama dan yang paling pertama. Jadi kita berharap dan kita mau punya komitmen di dalam diri kita yang terutama dan di dalam kehidupan keluarga kita, bagaimana kita mau menempatkan Tuhan menjadi prioritas satu-satunya. Kalau prioritas berarti yang paling pertama begitu ya. Kita mau andalkan Tuhan dan bersandar penuh kepada Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang kamu pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Nah, nanti bisa dijawab ya. Menurut kalian, bertumbuh sebagai keluarga Allah itu seperti apa? Nah, saya akan jelaskan dulu. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus. Nah, dan mempunyai makna untuk mengenali Dia dan mengasihi serta mentaati Dia. Nah, ada tiga bagian ya, tiga aspek. Ketika keluarga kita bertumbuh sebagai keluarga Allah, yaitu keluarga harus mengenal Tuhan, siapa Tuhan. Lalu yang kedua, mengasihi Tuhan, begitu ya. Setelah kita kenal Tuhan, lalu kita kasihi. Nah, kalau kita mengasihi berarti kita harus mentaati setiap perkataan-perkataan Tuhan, mentaati firman Tuhan. Jadi keluarga Kristen ini adalah menjadi tujuan atau pusat utama dari perjanjian Allah. Apa itu tujuan Allah? Yaitu menjadikan keluarga ini menjadi saksi bagi dunia, khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal akan Allah. Jadi dari keluarga kita, ketika keluarga kita menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan, keluarga yang mengenal Tuhan, mengasihi dan mentaati Tuhan, maka keluarga ini bisa menjadi saksi bagi dunia. Sederhananya bagi orang-orang di sekitar kita yang melihat kehidupan keluarga kita sehari-hari. Bagi tetangga kiri kanan kita, bagi keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, kira-kira apakah keluarga kita sudah bisa menjadi keluarga, menjadi kesaksian bagi orang lain? Nah, bisa direnungkan, bisa diperhatikan kira-kira apakah keluargaku ini sudah menjadi keluarga yang bersaksi bagi dunia? Nah, kita akan bahas ada ciri-ciri atau tanda-tanda begitu ya, pertumbuhan keluarga Allah. Dikatakan keluarga itu bertumbuh menjadi keluarga Allah. Nah, yang pertama, pertumbuhannya itu berakar. Lalu yang kedua cirinya yaitu bertumbuh. Dan ciri yang ketiga yaitu berbuah. Nah, kita akan bahas hal ini satu persatu, kita akan breakdown artinya begitu ya. Nah, yang pertama kita akan lihat ciri yang pertama, keluarga dikatakan keluarga yang bertumbuh yaitu keluarga yang berakar. Nah, kalau kita dengar kata berakar pasti kita akan langsung mengingat tentang tanaman atau pepohonan begitu ya. Nah, jadi berakar ini menunjuk pada sebuah pohon atau tanaman yang lain yang akarnya itu harus tertancap jauh di dalam tanah. Jadi kalau suatu tanaman bisa bertumbuh, yang paling utama yaitu ketika tanaman atau biji tanaman itu bisa berakar di dalam tanah. Karena akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bisa bertahan hidup. Nah, kalau misalnya tanaman itu tidak berakar, maka beberapa lama tanaman itu pasti akan layu dan akan
mati. Karena akar ini juga untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya satu tanaman. Pohon yang besar menjulang tinggi tidak akan bisa bertahan lama kalau tidak tertancap yang dalam. Akarnya tidak tertancap kepada tanah yang dalam. Nah, demikian juga dengan keluarga kita. Keluarga Kristen dikatakan keluarga yang berada di dalam Tuhan, haruslah keluarga yang berakar di dalam Kristus sebagai sumber kehidupan di dalam keluarga tersebut. Ya, jadi keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga, itulah yang dikatakan keluarga yang berada di dalam Tuhan sebagai keluarga Allah. Nah, jadi artinya Tuhan ini harus menjadi penopang, harus menjadi fondasi. Kalau kita lihat begitu ya, suatu bangunan bisa tegak berdiri, menjulang tinggi ke atas, begitu ya. Kita bisa lihat hotel-hotel yang tinggi, apartemen-apartemen yang tinggi itu bisa tinggi, bisa berdiri begitu karena ada fondasi. Nah, fondasi ini harus kuat. Kalau tidak kuat, maka bangunannya bisa roboh. Nah, demikian juga dengan keluarga kita. Fondasi kita yaitu Kristus. Fondasi kita harus kuat, melekat di dalam Kristus. Kalau tidak kuat, bisa menjadi keluarga yang roboh. Ketika ada angin, ketika ada hujan badai, begitu ya. Maka kalau fondasinya tidak kuat, maka robohlah bangunan tersebut. Robohlah keluarga tersebut. Nah, makanya yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu keluarga harus berakar di dalam Kristus. Nah, bagaimana keluarga yang berakar di dalam Kristus? Nah, keluarga yang berakar dalam Kristus juga harus berarti yang pertama, menjadikan firman Tuhan, firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Nah, bukan hanya menjadikan firman Tuhan sebagai tempat tinggal, yang kedua, yaitu yang paling pentingnya, yaitu melakukan firman Tuhan, mentaati setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Nah, jadi ini ya, yang pertama berakar. Lalu ciri yang kedua yaitu bertumbuh. Nah, tanaman yang tadi dikatakan bisa bertumbuh bukan hanya ketika dia berakar, gitu ya. Tapi kalau sudah lama dia cuma berakar, tetapi tidak menunjukkan perubahan, berarti tanaman itu juga tidak bertumbuh. Kunci bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah ketika keluarga ini dapat mempelajari firman Tuhan. Jadi bukan hanya kita berfondasinya kepada Tuhan saja, tetapi kita harus memiliki perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini dihasilkan ketika kita mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari hal ini akan menampakkan perubahan dalam keluarga kita. Nah, beberapa aspek pertumbuhan di dalam keluarga. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Nah, yang kedua, keluarga harus menghadirkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, keluarga mencari tuntunan Allah yang dilakukan di dalam pertemuan atau kebaktian keluarga kita. Dan yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan rohani masing-masing anggota keluarga. Nah, dari keempat ini bisa disimpulkan ketika keluarga bertumbuh, yaitu keluarga yang mengandalkan Tuhan. Bisa kita lihat ya, anak-anak juga bisa memperhatikan bagaimana kalau keluarga kita saat mengalami namanya persoalan di dalam kehidupan keluarga kita, apakah sudah mencari Tuhan yang pertama atau mencari jalan yang lain,
meminta bantuan orang lain, begitu ya. Di dalam keluarga kita, apakah kita sudah saling mengasihi, sudah saling menopang satu sama lain, saling menguatkan, saling membangun. Nah, jadi inilah aspek pertumbuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Lalu yang ketiga, yang paling utama, yaitu ciri keluarga yang berbuah. Seperti pohon, kalau dia hanya berakar bertumbuh tetapi dia tidak berbuah, ya sama saja, nanti akan dibuang, dibinasakan, begitu ya. Nah, seperti pohon yang menghasilkan buah, kehidupan keluarga kita harus juga menghasilkan buah kalau kita sudah berakar bertumbuh di dalam keluarga Allah. Nah, ini menjadi penting karena dari buahnya lah kita bisa mengenal. Apa buah yang dikehendaki Allah? Buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga yang sudah berakar dan sudah bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi ketika keluarga ini melakukan setiap kehendak Tuhan, perintah Tuhan, maka keluarga ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kesaksian bagi sesamanya. Nah, bagaimana caranya agar keluarga kita dapat menghasilkan buah? Keluarga yang berbuah itu bagaimana? Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, dalam Yohanes 15 ini Tuhan memberikan satu perumpamaan di mana manusia itu sama seperti ranting pohon dan Tuhanlah pokok anggurnya. Ranting itu tidak bisa berbuah kalau dia berpisah dari pokok anggur. Ranting itu tidak dapat berbuah kalau terpotek, begitu ya. Tidak bisa, pasti ranting itu akan segera kering, segera mati. Nah, sama seperti kita. Kalau kita tidak tinggal, kita tidak melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus, maka kita juga lama-lama akan menjadi kering. Kita akan mati secara rohani. Nah, makanya Tuhan mengatakan bagaimana cara supaya kita dapat berbuah, yaitu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi bukan hanya kita yang tinggal di dalam Tuhan, tapi juga Tuhan harus tinggal di dalam kita. Keluarga kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan harus tinggal di dalam keluarga kita. Nah, inilah yang menjadi hal utama yang harus kita pahami. Nah, hanya dekat Allah sendirilah keluarga kita dapat menghasilkan buah. Karena seperti saya sudah katakan tadi, dia adalah pohonnya, kita ini rantingnya. Ranting tidak dapat menghasilkan buah sendiri. Maka kita harus senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan. Ranting tidak dapat hidup kalau tidak melekat sama pohonnya. Maka kita senantiasa biar keluarga kita juga bisa mendekatkan diri menjadi keluarga yang berada di dalam Tuhan. Lalu buah yang dihasilkan di dalam keluarga itu apa saja? Nah, yang pertama yaitu pencerminan kasih kepada Allah di dalam kehidupan keluarga sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Jadi kasih kita kepada Allah itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati ketika kita juga dapat mengasihi anggota keluarga kita yang lain. Bagaimana hubungan kita dengan kakak kita? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Apakah kita sudah saling mengasihi
Atau justru malah di antara kita tidak ada yang namanya kasih yang menjadi pengikat. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, buah yang dihasilkan keluarga yaitu harus adanya penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Nah, ini juga berkaitan sama dengan poin yang pertama tadi ya. Ketika keluarga kita jatuh, ketika keluarga kita ini merasa banyak masalah begitu, apakah kita bisa saling membangun, saling menolong, saling menerima di dalam kasih Tuhan. Lalu yang ketiga, pengukuhan atau dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan satu sama lain atau bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Nah, di dalam keluarga juga kita bisa gali begitu ya, satu sama lain bisa mendorong mencari kelebihan masing-masing, mencari bakat karunia dari Tuhan masing-masing. Jadi ini menjadi buah yang harus dihasilkan oleh keluarga. Nah, ini ada singkatan begitu ya. Nah, ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dari kata growth. Growth artinya pertumbuhan, bahasa Inggris begitu ya. Ada singkatannya. Huruf G itu go to God in daily prayer. Artinya menghadap kepada Allah dalam doa setiap hari. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki waktu pribadi kita dengan Tuhan intim saat teduh, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan? Bukan hanya berdoa kalau mau makan saja begitu ya, atau berdoa waktu mau tidur. Tetapi ada saat-saatnya kita meluangkan waktu kita bersaat teduh, berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu read God's words daily. Nah, artinya membaca firman Tuhan, firman Allah setiap hari. Nah, anak-anak, apakah kita sudah punya waktu begitu ya yang rutin untuk membaca firman Tuhan? Bagaimana kita dapat memahami kehendak Tuhan, perintah Tuhan? Ya, kita harus membaca surat cinta Tuhan. Alkitab itu surat cintanya Tuhan loh. Kalau kita suka sama seseorang, pasti kita senang membaca pesan dari orang tersebut begitu ya. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga memiliki kesukaan untuk membaca pesan Tuhan, membaca surat cinta dari Tuhan kita. Gitu ya. Makanya kita harus juga punya waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya waktu kita mau ke gereja, bukan hanya waktu kita ada ibadah di sekolah kita begitu, bukan hanya itu, tetapi harus setiap hari. Lalu yang ketiga yaitu obey God moment by moment. Mentaati Allah, mentaati Tuhan setiap saat. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mentaati Dia dalam segala aspek. Lalu yang keempat yaitu witness for Christ by our life and words. Nah, jadi ketika kita sudah mampu, kita belajar mentaati firman Tuhan, lalu kita juga akan memiliki dorongan untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Nah, kita memberikan kesaksian bukan harus sama seperti orang-orang lain yang harus datang memberitakan Injil begitu ya. Bukan hanya tentang itu, tetapi yang lebih sederhana lagi yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana kita memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan kita, lewat ucapan kita sehari-hari. Begitu ya. Jadi di dalam kehidupan kita, apakah orang lain bisa melihat ada Tuhan? Begitu ya. Nah, yang kelima, trust God every detail of our life. Artinya mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah. Apapun
yang menjadi kerinduan kita, cita-cita kita, masa depan kita mau percayakan kepada Tuhan. Mungkin nanti di suatu saat semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi ketika kita percaya Tuhan sudah berikan yang terbaik dan menyediakan yang terbaik, maka kita tidak akan kecewa sebab kita percaya semuanya sudah dirancangkan yang baik. Tuhan tidak pernah membawa rancangan kecelakaan. Pasti Tuhan membawakan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan dalam Tuhan. Nah, yang terakhir, Holy Spirit allow Him to control and empower our daily life and witness. Bagaimana kita bisa membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memberdayakan kehidupan serta kesaksian kita sehari-hari. Maka kita sudah mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk memimpin, untuk menopang, mendorong di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari keenam huruf ini ada pengertiannya masing-masing. Semoga ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita ya. Mulai dari kita berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan, taat, lalu kita bisa memberi kesaksian, percaya detail-detail kehidupan kita pada Tuhan, dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, jadi kesimpulannya, ketika keluarga kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia, itulah yang menjadi satu keinginan, menjadi kehendak Tuhan yang terjadi pada setiap kehidupan orang percaya, pada setiap keluarga Kristen. Nah, berakar dan bertumbuh dan berbuah ini tidak dapat kita lakukan, tidak dapat terjadi, dan tidak dapat kita alami kalau kita tidak berada di dalam Kristus. Kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa berbuah kalau fondasinya tidak kuat, akarnya tidak ada di dalam Kristus. Nah, jadi semua orang harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Entah itu ayah, papa kita, entah itu sebagai istri, ibu kita, mama kita, dan sebagai anak kita, menjadi anak di dalam keluarga kita. Semuanya kita anggota keluarga harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan untuk bertumbuh, perlu ada yang namanya kemauan dan komitmen. Kalau tidak ada komitmen, ya kita gampang saja untuk kembali berubah, kembali pada kehidupan yang lama. Dan pertumbuhan adalah proses seumur hidup. Jadi selalu dalam setiap langkah, dalam setiap musim, pertumbuhan ini harus mengalami yang namanya progres, tidak bisa stagnan. Nah, pertumbuhan tidak dapat diukur dari pengetahuan kita semata-mata. Jadi pertumbuhan ini buahnya atau hasilnya bisa dilihat dari perbuatan kita sehari-hari. Itulah yang menjadi buah yang bisa dinikmati oleh orang lain, oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai anggota keluarga, di dalam keluarga kita juga, kita mau menjadi keluarga yang berada di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Untuk pembelajaran kita hari ini, semoga kita dapat paham, kita dapat mengerti, dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Hari sebelum kita akhiri kelas kita, hari ini kita mau kembali menutup pembelajaran kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mempelajari bagaimana kami harus menjadi pribadi, menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang
mengandalkan Tuhan, mentaati Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, lewat kehidupan keluarga kami, orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, orang-orang di sekitar kami boleh melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan Tuhan. Kalau kami sebentar akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan sertai Engkau juga yang terus lindungi pimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.